Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini sudah ada sebuah TF card atau SD card dari produk Vigen. Ini saya lagi butuh memory card ini untuk penambah penyimpanan di handphone saya maupun akan saya gunakan di penyimpanan kamera digital ya. Dan kenapa saya pilih Vigen? Karena ini harganya tentu lebih murah ya, dan kapasitasnya itu dan kelasnya itu sama teman-teman. Karena sudah beberapa kali saya beli produk ini. Dan merek lain tuh, merek yang terkenal itu saya pengalaman ini ya teman-teman, banyak yang palsu dan kapasitasnya nggak real gitu. Oke, langsung aja kita review ya. Nanti akan saya tes juga untuk kecepatan transfer file ataupun copy data. Oke, seperti ini bentuk fisiknya, seperti pada umumnya SD card atau FTF card ya teman-teman. Ini Vigen yang saya beli dengan kecepatan speed kelasnya 10 kelas 10 ya teman-teman, atau minimum kecepatan writingnya 10 MB per second minimum ya. Dan untuk ultra high speed kelasnya di kelas 1 ya, dan menurut saya sudah cukup untuk menyimpan foto untuk digunakan pada fotografi. Dan untuk video hanya maksimal di kualitas Full HD ya, belum bisa di kualitas 4K ya, karena sesuai kecepatan writingnya tadi ya teman-teman. Oke, untuk mengujinya ini saya masukkan ke dalam card reader ya, card reader Type C yang sudah saya review kemarin. Kemudian untuk cara mengetesnya, ini saya dengan cara memasukkan file sebanyak-banyaknya sampai kapasitasnya mungkin hampir penuh gitu ya. Oke, kita lihat di sini kapasitas dari SD card ini 116 GB. Tadi keterangannya 128 ya. Ya pasti sisanya itu adalah sistem teman-teman. Nggak perlu komplain karena memang SD card kecil ini nggak mungkin memiliki sebuah sistem di dalamnya yang berfungsi untuk mengatur letak atau macam-macam penyimpanan ya, untuk memprosesnya gitu maksudnya ya. Oke, ini ada file ukuran 1,51 GB akan saya copy masukkan ke dalam penyimpanan SD card Vigen ini. Oke, langsung aja kita mulai untuk mengcopy filenya ke Vigen SD card ini. Dengan kapasitas yang saya copy adalah file sebesar 1,51 GB. Dan ini saya ukur secara manual kecepatannya ya. Saya menghitung detik dari jam dengan kapasitas 151 GB. 1,51 GB ini selesai dalam 1 menit 23 detik atau 18 MB per detik. Dan ini adalah proses copy filenya. Jadi file yang sama tadi saya copy ke dalam SD card ini sebanyak-banyaknya, dan terlihat ukuran penyimpanan sudah terpakai 33,4 GB ya, masih tersisa cukup banyak. Oke, kita lihat aja apakah mampu SD card ini menyimpan kapasitas sebesar 116 GB ya, yang bisa kita pakai gitu teman-teman. Ini cara manual, ada sih cara menggunakan aplikasi, saya pernah pakai lupa namanya. Cuma ya intinya sama aja, SD card itu atau memori itu dites dengan memasukkan semacam file sampai benar-benar penuh dan tidak mampu untuk menyimpan, dan nanti akan ketemu hasilnya di situ ya. Bedanya kalau di aplikasi akan muncul angkanya langsung, kalau di sini ya kita ngitung secara manual gitu teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini hasilnya. Saya bisa menyimpan file sebesar 114 GB ya totalnya, dan masih tersisa 1,35 GB dari 116 GB ya. Dari hasil ini saya cukup senang ya, senang aja sih dengan SD card Vigen ini. Dengan harga murah saya mendapatkan penyimpanan yang cukup besar ya. Oke, sekarang akan saya tes di kamera DSLR ini. Oh ya, satu lagi, jika dipakai di kamera DSLR maka perlu diformat ulang ya teman-teman. Hati-hati ya, ini pesan aja untuk kalian, takutnya kalian juga kelupaan. Jadi perlu diformat dulu, formatnya yang lewat kamera itu ya teman-teman. Nah, setelah diformat, di sini ketemu kapasitas foto yang bisa diambil adalah 7.500 kali ya. Ini dengan kualitas yang paling bagus ya untuk kamera settingannya maksudnya. Kalau settingan yang lebih rendah lagi bisa lebih banyak lagi. Namun ya itu nggak tahu mampu atau enggak ya kamera ini membaca SD cardnya. Ini perbandingan dengan SD card yang kapasitas 4 GB hanya 534 kali jepret gitu ya teman-teman.
Oke, seperti itu teman-teman. Jika sudah diformat, pernah diformat di kamera DSLR, ketika dipakai lagi suatu saat nggak perlu diformat lagi ya, langsung siap dipakai. Bedanya, silahkan catat ini, jika kalian mau pakai di handphone sebagai penyimpanan tambahan, maka kalian harus format ulang lagi ya. Begitulah jika pernah dipakai di kamera DSLR dan kalian ingin melakukan pemindahan file sebagai penyimpanan tambahan di handphone, maka kalian harus format dulu lewat handphone yang kalian pakai gitu ya. Jadi ya sebaiknya kalian siapkan sendiri-sendiri ya untuk SD card ini untuk siap berangkat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.